Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Balik lagi di channelku Syara Inge. Hari ini aku mau bercerita tentang kebangkitan kesadaran spiritual atau spiritual awakening. Spiritual awakening adalah suatu perubahan energi, vibrasi, dan juga frekuensi dari diri atau jiwa dari yang rendah ke arah atau menuju yang ke lebih tinggi. Ada beberapa ciri yang aku alami, ini versi aku ya. Yang pertama adalah kita merasa berada di satu titik terendah dalam kehidupan kita. Kita merasa terpuruk, kita merasa hancur, kita merasa mengalami sesuatu atau banyak hal yang di luar nalar kita. Seperti contohnya kita mengalami pengkhianatan, mengalami perpisahan, sakit keras, bahkan hal-hal yang negatif yang datang di dalam kehidupan kita. Hingga di fase ini bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri. Sangat mengejutkan, tapi itulah yang terjadi. Fase ini dinamakan fase kegelapan jiwa. Dan manusia yang tercerahkan memang harus mengalami fase kegelapan jiwa ini. Dan ini tidak bisa ditolak. Ini pasti dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual. Ciri yang kedua adalah kita merasa bahwa kesendirian, kesepian itu lebih enjoy, lebih kita nikmati, dan lebih mengasikkan. Situasi itu membuat kita lebih nyaman, situasi kesendirian itu. Yang ketiga adalah kita merasa bahwa lingkungan di sekitar kita sudah mulai tidak nyaman lagi, atau kita merasa lingkungan kita adalah lingkungan yang toksik. Karena kita merasa juga bahwa orang-orang di sekitar kita tidak bisa menerima perubahan diri atau jiwa kita. Mereka menganggap kita aneh, mereka menganggap kita tidak normal. Jadi kita merasa lebih baik aku menarik diri dari lingkungan itu. Keempat adalah kita sering mendapat mimpi-mimpi yang seakan nyata, atau kita mengalami lucid dream atau mimpi sadar. Terasa mimpi yang kita alami sangat nyata, bahkan mimpi-mimpi itu bisa jadi kenyataan. Yang kelima adalah kita mulai tertarik atau minat kita cenderung pengen tahu atau ingin tahu terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Bahkan hal-hal yang mistis. Ketujuh, intuisi kita makin berkembang dan makin tajam. Indera keenam dan mata ketiga kita mulai terbuka. Kita lebih peka atau lebih sensitif untuk merasakan, mendengar, dan juga melihat yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dan juga kita bisa mulai merasakan firasat-firasat. 8. Kita mulai merasa terkoneksi dengan alam semesta. 9. Kita mulai lebih peka dengan alam sekitar kita atau lingkungan di sekeliling kita. Entah itu makhluk hidup yang lain seperti binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. 10. Kita lebih sensitif dengan energi yang ada di sekitar kita. 11. Kita lebih berempati terhadap orang lain. 12. Kita mulai ingin tahu tentang past life kita, kehidupan kita sebelum kita dilahirkan saat ini di dunia. 13.
kita mulai ingin mencari tahu siapa diri kita atau jati diri kita, dan siapa higher self dan juga spirit guide kita. 14, kita ingin selalu lebih dekat terhadap Sang Pencipta. 15, keinginan kita untuk menolong orang lain lebih besar dari sebelumnya. 16, kita merasa bahwa dandanan kita atau style kita, fashion kita itu sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang kita lebih merasa bahwa kebutuhan dandan, fashion, atau kebutuhan materi itu nomor sekian. Kita lebih tampil apa adanya, lebih sederhana dari kita sebelumnya. 17, kita merasa bahwa materi atau materialistis atau harta, kekayaan, pangkat itu bukan suatu tujuan hidup kita atau bukan yang terlalu penting, karena ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar mengejar materi, juga kedudukan, harta, tahta. Materi bukan sebuah prioritas dari kehidupan kita, karena ada sesuatu yang lebih dari materi yang kita ingin tahu dan kita ingin kejar. 18, kita merasa ingin atau haus akan perubahan atau pencerahan. 19, kita merasa bahwa kenyamanan, keharmonisan, kedamaian, kerukunan, dan juga sesuatu yang nyaman itu kita lebih kejar daripada hanya sekedar mengejar materi. 20, kita mulai penasaran dengan apa itu yang namanya yoga, meditasi, juga keagamaan, atau bagaimana kita melakukan ibadah, sembahyang atau berdoa lebih serius lagi. Teman-teman, dari 20 ciri yang aku sebutin tadi, apakah teman-teman ada yang merasa seperti itu? Ada beberapa ciri yang teman-teman sedang alami? Apakah teman-teman merasa bahwa selama ini aku nggak tahu loh kalau aku merasakan kebangkitan spiritual. Dari beberapa ciri ini aku ada loh yang sama. Mungkin teman-teman bingung harus mencari informasi ini dari mana, karena mungkin teman-teman juga takut kalau apa yang teman-teman rasakan tidak seperti yang orang lain rasakan. Gimana? Dari ciri-ciri yang aku sebutin tadi, apakah sekarang teman-teman sudah mulai mencari tahu? Apakah aku sedang mengalami kebangkitan spiritual? Ataukah aku sedang mengalami kesadaran yang lebih tinggi atau spiritual awakening? Nah, jawaban itu hanya teman-teman yang bisa jawab sendiri di dalam hati. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah mengalami pencerahan, sudah mengalami spiritual awakening, atau bahkan teman-teman masih ada yang tertidur. Kalau teman-teman ingin menemukan jawabannya, teman-teman tanya di dalam diri, apakah ciri-ciri tadi seperti yang teman-teman alami di rumah? Atau teman-teman tidak mengalaminya? Atau teman-teman makin penasaran untuk mencari jawabannya? Silakan mencari jawaban melalui perenungan, melalui doa, dan juga melalui meditasi. Selamat mencari, semoga teman-teman menemukannya. Dan mari sama-sama kita bertumbuh. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya.